Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan mahasiswa di sana. Hari ini saya akan menyampaikan materi penerapan dari sistem persamaan linier dengan menggunakan eliminasi Gauss pada rangkaian listrik. Di sini. Di sini terdapat satu buah rangkaian listrik yang terdiri atas dua tegangan, yaitu V1, V2, V1 sebesar 12 volt, V2 sebesar 8 volt. Kemudian terdapat dua loop di sini. Terdapat dua loop. Pengertian loop sendiri dalam rangkaian listrik adalah lintasan dalam suatu rangkaian listrik tertutup, di mana lintasan tersebut dimulai dari suatu titik dan kembali ke titik itu lagi, gitu ya, ke titik itu sendiri. Ya, terdapat dua loop di sini. Sini, loop pertama, loop kedua. Sini ya. Pengertian loop tadi apa? Loop adalah lintasan dalam suatu rangkaian listrik yang tertutup, di mana lintasan tersebut dimulai dari suatu titik dan diakhiri di titik tersebut. Ya. Sini, dalam satu rangkaian listrik ini terdapat dua loop. Di sini. Perhatikan loop pertama yang di sebelah kiri ya. Loop pertama. Di loop pertama ini terdapat tegangan 1 V1 dengan besar 12 volt mengalir pada hambatan R1 sebesar 2 ohm. Kemudian di hambatan tersebut teraliri arus listrik I2. Untuk penamaan I1, I2, I3 ini tidak perlu bingung, bisa kondisional, tergantung rekan mahasiswa sekalian, gitu ya. Sini. R1 dialiri I2, kemudian R2 sebesar 6 ohm ini dialiri oleh I1. Ya, jadi R2 dialiri oleh I1. Itu ya. Nih. Di loop pertama ini loop yang ada di sebelah kiri ini terdiri atas satu tegangan V1, kemudian R1 sebesar 2 ohm dialiri oleh kuat arus I2, kemudian R2 dialiri oleh kuat arus I1. Itu ya. Kita selesaikan satu persatu. Kemudian tugas selanjutnya adalah bagaimana mengubah kasus rangkaian listrik ini ke bentuk sistem persamaan linier, gitu ya. Berarti dari tadi terdapat dua loop, berarti ada gambaran di sini, berarti minimal ada dua permasalahan, gitu ya. Karena di sini ada kuat arusnya I1, I2, I3, suatu variabel yang akan dicari sebanyak 3, yaitu I1, I2, I3, maka paling tidak dibutuhkan dalam suatu sistem persamaan linier tersebut dibutuhkan 3 persamaan linier, gitu ya, yaitu persamaan yang dapat menyelesaikan I1, I2, dan I3, gitu ya. Tetapi dari kondisi dua loop ini kita sudah dapat mengubah menjadi 3 dulu, gitu ya. Menjadi dua persoalan, yaitu loop kiri dan loop kanan. Di sini loop 1 dan loop 2. Ya. Di loop 2 terdapat tegangan V2 dengan sebesar 8 volt, kemudian hambatan R3 sebesar 3 ohm itu dialiri oleh I3, dan hambatan 2 dialiri oleh I1, hambatan R2 dialiri oleh I1. Itu ya. Yang perlu diingat lagi,
dari rangkaian listrik ini adalah apa? Adalah apa? Besarnya suatu tegangan itu. Besarnya suatu tegangan itu sama dengan kuat arus dikalikan hambatan. V sama dengan I dikalikan R gitu ya. Sehingga kita nanti bisa merumuskan persamaan linearnya seperti apa dari kedua loop ini gitu ya. Sini. Berarti ya. Nih. Di sini. Besarnya V1 itu berarti untuk kondisi dari loop yang mana? Untuk kondisi dari loop yang sebelah kiri. V1 itu sama dengan I2 dikalikan R1 ditambah I1 dikalikan R2. Nih, persamaan yang pertama dapatnya dari mana? Dari V1 itu sama dengan I2 dikalikan R1 ditambah I1 dikalikan R2. Di sini ya. Dikalikan R2. Jadi I2 dikalikan R1, I1 dikalikan R2 itu sama dengan V1. Kok bisa I1 diubah menjadi I1 itu sama dengan I2 ditambah I3 gitu ya. Kita ingat-ingat lagi hukum Kirchhoff waktu di SMK ataupun di SMA gitu ya. Bahkan SMP sudah diajarkan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff mengatakan besarnya kuat arus yang masuk ke suatu rangkaian listrik itu sama dengan percabangan rangkaian listrik itu sama dengan besarnya kuat arus yang keluar gitu ya. Di sini. Di sini terlihat besarnya kuat arus yang masuk itu sama dengan yang keluar. Di sini ya, terlihat ya, ini I1 itu besarnya sama dengan I2 ditambahkan I3 di sini. Cabangnya adalah I2 dan I3 masuk menyatu di I1. Itu ya. Jadi I1 bisa diubah menjadi I2 ditambahkan I3. Paham ya? Ini V1 sama dengan I2 Waalaikumsalam I2 dikalikan R1 ditambah I1 dikalikan R2. Ya, hukum Kirchhoff mengatakan kuat arus yang masuk di suatu percabangan itu sama dengan kuat arus yang keluar di percabangan tersebut gitu ya. Sehingga I1 bisa diubah menjadi I2 dan I2 ditambah I3. Untuk perumusan persamaan linear yang pertama itu gambaran dari loop atau aliran listrik pada loop pertama dari kemudian untuk loop kedua di sini diperhatikan terdapat satu tegangan yaitu V2 dengan besaran 8 volt mengaliri hambatan pertama yaitu hambatan R3. Di sini dilambangkan R3 dengan besar 3 ohm. Hambatan R3 tersebut dialiri oleh kuat arus I3. Kemudian dilihat lagi di sini terdapat melewati hambatan kedua R2 sebesar 6 ohm yang dialiri oleh kuat arus I1. Sehingga untuk loop kedua dapat diubah ke bentuk persamaan linear sebagai berikut. Tadi yang diingat-ingat ya. V besarnya tegangan sama dengan I kalikan R.
kuat arus dikalikan hambatan. Berarti untuk V2, gambaran V2 sama dengan I3 dikalikan R3 dikalikan R3 ditambah I1 dikalikan R2 dikalikan R2 di sini tadi. Terus tadi hukum Kirchhoff mengatakan besarnya kuat arus yang masuk ke dalam suatu percabangan itu sama dengan besarnya kuat arus yang keluar di dalam percabangan. Di sini cabangnya adalah I2 dan I3. Masuk ke keluar cabangnya itu di mana? Di I1. Berarti besarnya I1 sama dengan I2 ditambah I3. Paham ya? Jadi di persamaan linear tadi V2 sama dengan I3 dikalikan R3 ditambah I1 dikalikan R2. I1-nya bisa diubah ke I2 ditambahkan I3. Ini ya di sini. Sehingga kita peroleh dari rangkaian listrik tersebut kita sudah peroleh dua persamaan linear. Jika terdapat 3 variabel yang diinginkan untuk diselesaikan, maka kita harus minimal mencari 3 persamaan linear dalam sistem persamaan linear tersebut, gitu ya. Sudah ada 1, 2, kemudian di persamaan linear yang ketiga apa? I1 sama dengan I2 ditambah I3. I2 ditambah I3. Gitu ya, dipindah ke dalam satu ruas yang sama, berarti min I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Tuh. Berarti dari rangkaian listrik yang terdiri dari 2 loop tersebut dapat diubah ke bentuk persamaan linear sebagai berikut tadi. Jadi ya, satu persamaan linearnya apa tadi? I2 dikalikan R1 ditambah I2 ditambah I3 kalikan R2 sama dengan V1. Kemudian di loop kedua kita dapat apa? V2 sama dengan I3 dikalikan R3 ditambah perkalian dari jumlahan I2 ditambah I3 dikalikan R2. Di sini ya. Kemudian karena di sini variabel yang ingin dicari ada 3, I1, I2 dan I3, maka kita butuh minimal 3 persamaan linear, yaitu apa? Di persamaan linear yang ketiga yaitu hukum Kirchhoff yang tadi dimasukkan. Besarnya I1 sama dengan I2 ditambahkan I3 di sini. Hukum Kirchhoff yang pertama, hukum Kirchhoff, I1 besarnya kuat arus yang masuk di suatu percabangan itu sama dengan kuat arus yang keluar di percabangan, gitu ya. I1 sama dengan I2 ditambahkan I3 di sini ya. Dijadikan dalam satu ruasan yang sama, maka min I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0 di sini. Kemudian dari sistem persamaan tersebut kita ubah ke bentuk matrik, gitu ya. Kita ubah ke bentuk matrik. Dengan perkalian kita menginginkan 3 variabel yang ingin dicari, yaitu I1, I2 dan I3 di sini ya. Di sini ada salah tulis matrik sedikit di sini. Ini adalah cross ya. Ini enggak ada sama dengannya. Berarti persamaan yang pertama, di persamaan pertama di sini ada I1-nya tidak ada, berarti konstanta di depan variabel I1 adalah 0. Ada I2-nya tidak di sini? Ada I2-nya yaitu R1 ditambah R. Ada I2-nya tidak di persamaan pertama? Ada, yaitu di sini, dan di sini. Berarti R1 ditambahkan R2. Di sini ada I3-nya tidak di persamaan pertama, ada, yaitu
konstanta dari I3 adalah R2 di sini. R2 ya, di sini. Nih. Ibu ulangi lagi. Mengubah sistem persamaan linear tiga persamaan linear tersebut ke bentuk matriks gitu ya. Cara mudahnya gimana? Kita cari konstanta di depan variabelnya gitu ya. Tadi variabelnya kita sudah mendeskripsikan apa? I1, I2 dan I3. Di persamaan linear yang pertama di sini nih ya, Ibu centang ya. Di sini persamaan yang pertama sini V1 sama dengan berapa gitu ya. V1 sama dengan I2 dikalikan R1. Di persamaan yang pertama ini kira-kira ada nggak konstanta di depan variabel I1? Tidak ada, maka ditulis 0. Terus konstanta di depan variabel I2 apa saja di sini? Ada R1, ada R2 di sini ya. Di sini muncul I2-nya, ada muncul 2, berarti R1 ditambahkan R2. Kemudian konstanta di depan variabel I3 apa di sini? Di sini ada di variabel 1 di persamaan linear yang pertama, yaitu R2 di sini ya. Paham ya? Jadi untuk persamaan linear yang pertama diubah ke bentuk matriks, kita harus lihat konstanta di depan masing-masing variabelnya. Di persamaan linear yang pertama, adakah konstanta di depan variabel I1? Tidak ada, maka ditulis 0. Terus konstanta di depan variabel I2 apa saja? Di sini ada R1 ditambah R2 karena I2-nya muncul 2 di situ ya. Kemudian konstanta di depan variabel I3 apa di situ? Ada R2 gitu ya. Kemudian untuk mengubah sistem persamaan untuk mengubah persamaan linear yang kedua di sini ya. Bu hapus dulu. Hapus dulu yang ada. Nih. Ya. Persamaan linear kedua di sini. Persamaan linear kedua di sini. Apakah ada konstanta di depan variabel I1 untuk persamaan linear kedua? Ada I1-nya enggak nih di persamaan linear kedua? Tidak ada ya. Di sini adanya I3, I2 dan I3. I1 tidak ada, maka ditulis konstanta di depan variabel I1 adalah 0. Kemudian konstanta di depan variabel I2 apa di situ? Konstanta dari variabel I2 di situ apa di persamaan kedua? Di sini dilihat. Di sini ada R2. Di sini ada R2 nih ya, lihat ya tandanya ya, ada R2, maka untuk konstanta variabel I2 maka R2. Kemudian konstanta dari variabel I3 apa saja di sini? Ya, di sini I3 dikalikan R3, I2 ditambah R3 ditambah I3 dikalikan R2, berarti konstanta di depan variabel I3 adalah R2 ditambahkan R3. Gitu ya. Nih. Untuk sistem persamaan linear yang ketiga, mudah banget. Di masing-masing variabel terdapat konstantanya di situ. Variabel I1 konstantanya -1, variabel I2 konstantanya 1, variabel I3 konstantanya 1. Iya. Paham ya? Mengubah sistem persamaan linear ke bentuk matriks. Nih, setelah kita udah memasukkan itu, nilai-nilai yang ada di rangkaian listriknya dimasukkan. Nilai-nilai yang ada di rangkaian listrik dimasukkan. Di situ. R1 ditambah R2 nilainya berapa di situ? R1 adalah 2, R1 ditambah R2. R1 ditambah R2 dapat nilai 8 dari mana? 2 ditambah 6 gitu ya. Nilai-nilai dimasukkan. Kemudian R2 dimasukkan, R2 nilainya 6. Itu ya.
dan seterusnya. R2 6, R2 ditambah R3, R2 ditambah R3 yang ini, R2 ditambah R3 yang itu, R2-nya 6, R3-nya 3, maka diperoleh nilai 9. Dari matriks yang atas ke yang bawah nggak boleh bingung ya. Yang rumusan matriks yang atas itu yaitu mengubah sistem persamaan linear ke bentuk matriks, yang bawahnya nilai-nilainya dimasukkan gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya kita ubah ke bentuk matriks augmented atau matriks yang diperluas. Kita ingin menyelesaikan contoh kasus rangkaian listrik ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss.